Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima untuk mata kuliah aplikasi komputer perpajakan ISPT. Di pertemuan kelima kita akan membahas untuk ISPT PPh pasal 21 masa Desember untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Di sini ada data perusahaan yaitu Abadi Jaya, terus alamatnya di Jalan Grogol Petamburan, NPWP-nya sekian, nomor telepon dan lain sebagainya. Penandatangannya masih Fitria. Ini sebenarnya lanjutan dari yang kemarin untuk yang ISPT PPh pasal 21 masa Januari sampai dengan November, kalau sekarang masa Desembernya. Oke. Di bagian 2 ini ada data tentang pegawai tetapnya, ada gaji dan status. Di sini pegawainya masih tetap sama, ada 8 pegawai, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Terus status jabatan NPWP, terus ada gaji pokoknya. Selanjutnya, oke, di sini di bawah tabelnya ada catatan untuk pegawai perempuan yang sudah menikah mengajukan permohonan untuk status pernikahannya dan tanggungannya menjadi beban atau tanggungan pegawai yang bersangkutan dikarenakan suami tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan. Jadi sebenarnya untuk pegawai perempuan itu tidak bisa menanggung beban atau tanggungan keluarga. Dia hanya bisa menanggung PTKP-nya sendiri. Cuman kalau ada bukti bahwa suaminya tidak bekerja dan istrinya sebagai sumber penghasilan keluarga, maka boleh seorang pegawai perempuan menjadi penanggung PTKP. Oke, jadi semua di sini yang pegawai perempuan itu diasumsikan bahwa mereka diperbolehkan untuk menanggungnya. Selanjutnya yang B, ini ada keterangan selain menerima gaji pokok, pegawai menerima tunjangan sebesar sebagai berikut. Yang pertama, ada tunjangan pajak penghasilan masing-masing 2.200.000 untuk direktur dan 1.100.000 untuk manajer ya. 1.100.000 untuk manajer dan 200.000 untuk staf. Terus ada tunjangan jabatan 3 juta untuk direktur dan 2 juta untuk manajer. Ingat ya, ini tunjangan jabatan bukan biaya jabatan, jadi berbeda. Terus yang ketiga adalah untuk setiap pegawai tetap dipotong gaji bulanan sebesar 3% untuk iuran pensiun dan 1,5% untuk iuran tabungan hari tua. Ini nanti sebagai pengurang. Terus yang keempat, menerima THR pada bulan Juli 2018 sebesar 1 bulan gaji atau gaji pokok. Nah, THR ini adanya di bulan Juli ya. Jadi nanti dari Januari, kan kemarin itu kan kita bikinnya dari Januari sampai dengan November itu kan nilainya selalu sama asumsinya. Tapi ternyata di sini di bulan Juli itu ada tambahan THR. Jadi nanti kalian bikin untuk perhitungan Januari sampai dengan Juni itu sama jumlah gaji pokok, tunjangan dan sebagainya. Nanti bulan Juli berbeda karena ada tambahan THR. Nanti bulan Agustus sampai bulan November nanti sama lagi, balik lagi kayak yang perhitungan Januari sampai dengan Juni. Jadi yang berbeda nanti hanya bulan Juli sama bulan Desember untuk perhitungannya. Selanjutnya yang kelima itu tanggal 25 Desember atas kinerja selama setahun itu 2018 perusahaan memberikan bonus kepada karyawannya sesuai dengan jabatannya masing-masing. Untuk direktur itu mendapatkan bonus 20 juta,
Untuk manajer dapat bonus 10 juta, terus untuk staff itu dapat 5 juta. Oke, ini di bulan Desember. Terus yang bagian ketiga ada data pegawai tidak tetap. Jadi selama Desember 2018 perusahaan melakukan transaksi terkait pembayaran penghasilan dari pekerjaan kepada bukan pegawai sebagai berikut. Yang A, tanggal 10 bulan 12 membayar jasa konsultan pajak sebesar 7 juta kepada Arifin Sastra Wiranata SE. Alamat sekian, dia memiliki NPWP dan sudah dipotong dengan bukti potong sekian. Terus yang B, pada tanggal 23 Desember membayar upah borongan pemeliharaan taman kepada Suharman sebesar 1 juta yang dikerjakan dari tanggal 21 sampai tanggal 22. Berarti upah borongannya itu 2 hari 1 juta, berarti seharinya 500.000. Kalau sehari 500.000 berarti sudah melebihi PTKP yaitu 450.000 per hari. Oke, ini juga sudah dibuatkan bukti potongnya dengan nomor sekian. Nah, dari data tersebut hitunglah PPh pasal 21 masa Desember dengan Excel dan buatlah format CSV-nya. Nah, jadi di pertemuan 5 ini kalian diminta untuk menghitung PPh pasal 21 dari Januari sampai dengan Desember 2018. Januari sampai dengan Juni 2018 asumsinya adalah sama semua perhitungannya. Jadi hanya ada gaji, terus ada tunjangan, terus ada iuran pensiun, iuran THT, sama tunjangan pajak atau tunjangan penghasilan. Untuk bulan Juli itu nanti ada tambahan THR. Bulan Agustus sampai bulan November balik lagi, cuman ada tunjangan pajak, tunjangan jabatan, sama ada iuran pensiun sama iuran THT. Nanti di bulan Desember ada lagi perbedaan, ada bonus. Oke, cukup sama ini, sama kalian bikin format CSV. Format CSV ini kalau kalian mau nginput secara impor, tapi kalau kalian mau secara manual ya boleh-boleh aja. Untuk yang penting kalian sudah tahu bagaimana yang versi impor, bagaimana versi manualnya. Oke, sekian pertemuan kelima. Ibu cukupkan sampai sini. Kalau ada pertanyaan boleh kita diskusikan di WA group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.